Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, maka pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah doa. Dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir. Untuk memulai ibadah ini, kita akan bersama-sama berdoa. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kembali Engkau memberikan kami kesempatan sidang jemaat-Mu, bahkan pelayan-pelayan-Mu untuk bisa melayani Engkau, untuk bisa beribadah Tuhan. Sungguh semua hanya karena kasih kemurahan-Mu yang masih berlaku di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Buat setiap apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bahkan pada saat ini kalau kami masih bisa beribadah Tuhan, dengan segala fasilitas yang ada, itu kembali menunjukkan bahwa Engkau sangat berkemurahan bagi kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Untuk itu kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berbicaralah terhadap kami melalui puji-pujian yang akan kami naikkan, melalui pemaparan firman-Mu Tuhan, membawa kami semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan membuka ibadah yang penuh dengan bahagia surgawi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidupku. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Tuhan adalah Tuhan yang mengerti apa yang mengerti segala yang kuperlukan, segala yang kuperlukan. Kasih-Mu sempurna.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan tak ada lembah kelam tanpa Engkau hadir Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Ada lembah kelam tanpa Kau hadir, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Kami takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Amin. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur. Setiap janji-Mu Tuhan
simpan dalam lubuk hatiku, melewati setiap masa dalam hidup kita. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Firman Tuhan yang menopang hidup kita. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Tuhanlah penolong yang kita percaya, penolongku yang aku percaya. Kembali kita mau bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji Tuhan kita simpan dalam kehidupan kita. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku, Melewati setiap fase dalam hidup ini, lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. janji firman Tuhan selalu ada dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu ya Tuhan, Buat kasih setiamu, kasih setiamu, buat kasih setiamu, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. hanya Engkau yang kami andalkan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya hanya Engkau. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Demikian Tuhan yang menjadi pengakuan kami. Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya kekuatan kami yang mampu untuk memberkati, bahkan memulihkan kehidupan kami. Kami tahu menjalani kehidupan di dunia ini ada begitu banyak pergumulan dan kesesakan, badai hidup menerpa kehidupan kami. Kepada siapa kami hendak memohon pertolongan selain daripada Tuhan yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau berkenan untuk mengangkat kehidupan kami, memilih kehidupan kami menjadi umat-Mu, dan Engkau berkenan untuk menjadi Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat-Mu, anak-anak-Mu saat ini datang. Setelah mereka memuji dan memuliakan nama-Mu, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, dudukkan kami dengan tenang untuk dapat mendengar setiap perkataan firman-Mu. Agar firman-Mu itu mengajar kehidupan kami, menghibur kami ketika kami dalam kedukaan, menguatkan kami ketika kami lemah, menyatakan kesalahan ketika kami keliru dalam menjalani kehidupan kami. Tegurlah ketika kami menyimpang dari jalan kami, dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah saatnya yang paling indah untuk kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore dimanapun saudara berada. Oleh kemurahan Tuhan kita dapat bertemu kembali, saya dapat menjumpai saudara dan menyapa saudara. Sekalipun mungkin perjumpaan kita adalah perjumpaan melalui ibadah yang dilakukan secara live streaming. Seperti yang kita alami bersama, kita sudah hampir 9 bulan kita ibadah secara live streaming oleh karena situasi dan keadaan. Dari tempat yang penuh bahagia ini saya menyapa kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom, puji Tuhan saudaraku, salam sejahtera bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya saudara semua sehat-sehat adanya dan baik-baik saja adanya. Saudara kekasih Tuhan, kita sudah melewati tahun 2020. Tentu kita menyadari ada banyak peristiwa yang sudah terjadi. Mungkin juga ada persoalan dan pergumulan yang menguras tenaga, pergumulan persoalan yang membuat kita mencucurkan air mata, menguras pemikiran, menguras kekuatan dan menguras seluruh perasaan kita.
Apakah tahun 2021 akan lebih baik dari tahun sebelumnya? Kita sama-sama tidak tahu. Jadi izinkan saya untuk mengucapkan selamat menikmati perjalanan kehidupan di tahun 2021. Tetapi saya percaya dalam keadaan apapun saudaraku, di dalam ketidaktahuan kita, ketika kita bersandar kepada Tuhan yang Maha Tahu, Allah penolong kita, satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan kita, maka sekalipun kita melalui sebuah perjalanan, bagikan melalui sebuah lembah yang kelam, tangan penyertaan Tuhan akan menyertai kita. Sebagai buktinya, hingga saat ini saya dan saudara ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, sebelum kita lebih lanjut masuk dalam doa penyembahan, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Pada saat malam hari ini saya ajak kita untuk membaca dan merenungkan dari kitab Rut pasal yang pertama. Kitab Rut pasal yang pertama. Mari kita duduk dengan tenang dan menikmati hadirat Tuhan. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum nanti kita lanjut di dalam menyembah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, menjelang di akhir tahun 2020 kita sudah diberkati oleh firman Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Disampaikan oleh Bapak Gembala yang membahas mengenai kitab Rut. Jadi kali ini saya mengajak kita untuk memamah biak kembali, merenungkan kembali berkat firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala di beberapa waktu yang lalu. Mari kita baca kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga sampai ayat yang ke-6. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Perhatikan saudaraku, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Kalau firman Tuhan mengatakan ada kelaparan, ini benar-benar situasi yang sangat sukar dan sangat sulit. Pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, memang perikopnya, judul tema besarnya ditulis Rut dan Naomi. Tapi kali ini saya akan masuk di dalam sebuah subtema yang saya beri judul bergumul dan bertahan di masa yang sukar. Sekali lagi, bergumul dan bertahan di masa yang sukar. Di ayat yang pertama sudah ditulis bahwa kondisi Israel pada waktu itu adalah di mana mereka mengalami masa kelaparan. Selanjutnya, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Diceritakan bahwa ada sebuah keluarga yang keluar dari Betlehem untuk menuju ke Moab, menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua, nama orang itu ialah Elimelek. Disebutkan namanya dengan jelas, namanya adalah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Nama istrinya pun disebutkan namanya Naomi. Terus? Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Iya, lanjut. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Iya. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, iya. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Iya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga seterusnya, ini sesungguhnya cerita tentang keluarga Elimelek dan istrinya bernama Naomi, sebuah keluarga yang menghadapi situasi kelaparan di tanah Betlehem. Sangat ironis sekali bahwa tanah Betlehem atau tanah Israel diizinkan oleh Tuhan
mengalami suatu masa yang namanya masa kelaparan. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Jawabannya kemungkinan juga ada di ayat yang pertama. Karena peristiwa kelaparan yang terjadi, ayat yang pertama dituliskan terjadi pada zaman para hakim memerintah. Apa yang terjadi pada zaman para hakim memerintah? Pada masa para hakim memerintah, Israel pada masa-masa tertentu mereka mengalami masa yang suram, masa yang kelam. Oleh karena pada masa-masa tertentu mereka jatuh dalam penyembahan berhala, mereka jatuh dalam ketidaktaatan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang menurut pandangannya mereka, yang mereka anggap benar. Jadi dengan kondisi demikian, mungkin ini merupakan suatu keadaan yang Tuhan izinkan untuk mendidik mereka, untuk mendisiplinkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, kita kembali dalam ayat ini, apapun yang dituliskan Alkitab, entah itu sebuah peristiwa sejarah yang nyata, entah itu tulisan Alkitab dalam bentuk prosa, puisi, atau khotbah, atau nubuatan, atau mimpi, atau penglihatan, atau apapun yang dituliskan oleh Alkitab, maka tulisan Alkitab itu menjadi hikmah, akan menjadi pelajaran bagi semua orang, bagi mereka yang hidup di masa lalu, bagi mereka yang hidup di masa sekarang seperti saya dan saudara, dan juga bisa menjadi hikmat dan juga pelajaran bagi mereka yang hidup di masa mendatang. Lalu apa yang dapat kita petik, saudaraku? Pelajaran dari peristiwa yang dialami oleh keluarga Elimelek. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran yang dialami oleh Naomi? Nah, Tuhan izinkan sebuah peristiwa yang sangat besar terjadi, kelaparan. Kalau sebuah peristiwa kelaparan itu terjadi, menunjuk kepada sebuah keadaan yang sukar, sebuah keadaan yang sulit. Untuk bertahan hidup pun sangat sukar dan sulit. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan atau apa yang tidak boleh kita lakukan menghadapi masa yang sukar, bertahan dan bergumul menghadapi masa yang sulit? Kita akan belajar. Ayat yang pertama, saya bacakan kembali untuk kita semua. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ketika peristiwa masa kelaparan itu terjadi, Tuhan tidak pernah memerintahkan seorang pun untuk pergi meninggalkan Yehuda, untuk keluar dari Yehuda. Tetapi anehnya keluarga Elimelek dan istrinya Naomi mengambil inisiatif sendiri atas kehendaknya sendiri meninggalkan Bethlehem menuju kepada Moab. Ini sebuah kekeliruan yang besar, saudaraku. Hal yang pertama yang harus kita lakukan atau jangan kita lakukan menghadapi masa yang sukar, jangan meninggalkan Bethlehem jika Tuhan tidak memerintahkannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala yang lalu, Bethlehem itu artinya rumah roti. Kalau saya terjemahkan secara rohani, Bethlehem adalah sebuah tempat di mana Tuhan sudah menetapkan kehidupan kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kita boleh menikmati penggembalaan, kita boleh menikmati hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dialami Naomi? Naomi meninggalkan Bethlehem lalu menuju kepada Moab. Padahal tentang Moab Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berfirman di masa-masa yang lewat sebelum zaman Naomi, jangan bergaul dengan orang Moab, apalagi menikah dengan orang Moab. Mengapa dilarang oleh Tuhan? Sebab Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan berfirman, kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja, peristiwanya Salomo dan beberapa peristiwa yang lain, bahwa kehidupan bangsa Moab akan membawa kehidupan kita semua, akan membawa kehidupan umat Tuhan, akan mencondongkan umat Tuhan kepada berhala-berhala mereka. Kalau Moab digambarkan sebuah kehidupan yang najis, yang kotor, yang duniawi,
Maka ketika kehidupan saya dan saudara bersahabat, bergaul, erat, intim dengan dunia, maka saudara, kehidupan saya dan saudara cepat atau lambat kita akan dibawa, hati kita dibawa condong kepada berhala-berhala dunia ini. Sebuah kekeliruan besar yang dilakukan oleh Naomi, yaitu meninggalkan bait Allah, meninggalkan penggembalaan, meninggalkan kehidupan persekutuan beribadah. Sekeras apapun Tuhan mendisiplinkan saya dan saudara, sekeras apapun ujian pencobaan yang kita alami, saya mengingatkan kita semua, jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan tinggalkan tempat di mana Tuhan setelah menetapkan kita tinggal untuk menikmati hadirat Tuhan. Nah, parahnya yang dialami oleh Naomi adalah meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah roti, meninggalkan tempat di mana dia digembalakan, meninggalkan tempat di mana Tuhan telah menetapkan dia tinggal untuk dapat memberkati keluarga Naomi. Naomi meninggalkan Bethlehem lalu dia pergi kepada Moab. Dan ada peristiwa yang terjadi ketika Naomi meninggalkan Bethlehem dan menetap di Moab. Apa yang terjadi kemudian? Ayat yang kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua nama-nama keluarga tersebut ditulis dengan jelas oleh Alkitab. Bukan tanpa maksud. Tentu Tuhan mempunyai maksud dalam hal ini. Selanjutnya, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian, sebuah peristiwa terjadi. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah mereka tinggal di Moab, apa yang terjadi? Suami dari Naomi, yaitu Elimelek, meninggal. Seorang wanita di negeri asing, kehilangan suami, kehilangan kepala rumah tangga, kehilangan tulang punggung dalam mencari nafkah. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah Elimelek mati, kemudian dia menikahkan anaknya dengan orang Moab. 10 tahun kemudian, Mahlon dan Kilion juga mati. Ini sesuatu yang sangat tragis sekali. Saudaraku bisa membayangkan seorang wanita di negeri asing, ditinggalkan suami, ditinggalkan kepala rumah tangga, ditinggalkan anak-anaknya, menjadi seorang janda, seorang diri di negeri asing. Kita bisa membayangkan betapa beratnya penderitaan seperti itu. Elimelek artinya Tuhan itu raja. Ketika Elimelek mati, maka pribadi seorang Elimelek tidak ada lagi hubungan dengan Naomi. Aktivitasnya untuk mendukung seluruh kegiatan pekerjaan Naomi tidak ada lagi. Anak-anaknya tidak ada lagi. Artinya apa secara rohani bagi saya dan saudara? Ketika saya dan saudara meninggalkan penggembalaan, ketika saya dan saudara meninggalkan hadirat Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan lalu kemudian kita bersekutu dengan dunia, bercampur baur dengan dunia, bersahabat dan bergaul dengan dunia, maka Tuhan yang adalah Raja tidak akan lagi campur tangan di dalam kehidupan kita. Saudara bisa membayangkan, di tengah situasi penderitaan yang begitu berat, Tuhan tidak ikut campur tangan. Kita lemah dan sakit-sakitan. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan kita di tengah penderitaan seperti itu. Oleh karena itu saudaraku, sekali lagi jangan tinggalkan Bethlehem. Artinya jangan tinggalkan tempat di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Oh haleluya. Kehidupan yang tanpa Tuhan di dunia ini ketika kita menumpang, yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan, bagaikan seekor anak domba yang lemah di antara sekeliling serigala yang ganas, yang siap untuk menerkam kita.
Bagaimana mungkin kita mampu hidup di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan? Tanpa Tuhan, lemah, sakit-sakitan, penuh penderitaan, tanpa perlindungan, tanpa harapan, tanpa kekuatan, tanpa penghiburan. Bagaimana mungkin kita mampu bertahan seperti itu? Yang saya umpamakan bagaikan domba yang lemah, dikelilingi oleh sekumpulan serigala yang siap untuk menerkam dan meremukkan kehidupan saya dan saudara. Oh, haleluya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Masih belum selesai sampai di situ. Yang ketiga, ketika mereka pergi ke Moab, Naomi mengalami keterpurukan total. Kita bisa membaca di ayat-ayat selanjutnya. Naomi berkata, dengan tangan penuh aku meninggalkan Bethlehem, tetapi dengan tangan yang kosong aku kembali pulang. Saudara, sesulit apapun, sesukar apapun, kalau kehidupan saya dan saudara masih bertahan di masa yang sukar itu untuk tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap hidup di mana Tuhan telah menetapkan kita tinggal untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Sekalipun ditandai dengan kesukaran hidup karena Tuhan mau mengajar ketergantungan kita kepada Tuhan, tetap kehidupan kita akan terpelihara. Hal yang pertama, jangan tinggalkan Bethlehem. Ada sebuah lagu Pantekosta lama, saudaraku. Kadang-kadang saya juga sering menyanyi. Lagunya begini. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau mau dapat teduh. Jangan tinggalkan Bethlehem, kalau saudaraku tidak mau jatuh terpuruk. Sesulit apapun, sesukar apapun, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan di mana engkau mendapat kehidupan yang diperbaharui di dalam penggembalaan. Sekalipun kita mengalami banyak kesukaran. Bethlehem yang disebut rumah roti itu pun Tuhan izinkan mengalami kelaparan. Jadi sementara kita hidup di dalam penggembalaan pun bisa jadi Tuhan izinkan masa yang sukar terjadi. Tetapi selama kita bertahan hidup di Bethlehem, atau selama kita hidup bertahan di dalam penggembalaan, selama kita hidup bertahan di dalam hadirat Tuhan, kita tetap mengikut Tuhan dengan kesetiaan. Seperti yang lagu dikatakan, kalau mau dapat teduh, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ada banyak pergumulan mengikut Tuhan. Bahkan Tuhan izinkan kita mengalami masa yang sukar ketika kita menumpang di dunia ini. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan melalui semuanya. Buktinya sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Nah, yang pertama jangan tinggalkan Bethlehem, artinya jangan meninggalkan tempat di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Nah, yang kedua saudaraku, kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mungkin bisa dibantu dibacakan ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Yang ke-7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Iya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Iya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Iya, puji Tuhan. Saudaraku, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari Naomi adalah ketika terjadi masa yang sukar, ketika terjadi masa yang sulit, ketika kita hendak kembali kepada Tuhan, jangan menutup kesempatan anugerah keselamatan bagi orang lain. Apa yang terjadi pada saat itu ketika Naomi mendengar bahwa di Bethlehem Tuhan sudah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makan. Naomi berkemas-kemas dengan kedua menantunya untuk pulang dari Moab kembali ke Bethlehem. Nah, Rut
Dan Naomi kedua menantunya tidak diminta, tidak dipaksa, mereka dengan rela diri hendak ikut Naomi kembali ke Bethlehem. Ketika sementara mereka di dalam perjalanan, Naomi berkata, anak-anakku pergilah, pulanglah kembali kepada ibu bapakmu, kepada bangsamu, kepada sanak keluargamu, pulanglah, kiranya Tuhan akan memberkati engkau seperti engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepadaku. Saudara, seandainya Naomi tidak berkata demikian, ada kemungkinan Orpa juga ikut ke Bethlehem. Di sini Naomi seperti setengah putus asa lalu kemudian meminta menantunya untuk pulang kembali kepada bangsanya. Tapi untunglah Ruth seorang yang sangat tegar, yang sangat kuat dengan pendiriannya dan dia hendak ikut Naomi ke Bethlehem. Di satu sisi saudaraku, kitab ini menceritakan kesukaran dan masa yang sukar bagi suatu bangsa. Tapi di sisi lain ayat ini sesungguhnya menceritakan anugerah Tuhan kepada bangsa lain. Ruth adalah bangsa Israel dan Naomi adalah bangsa Israel. Naomi adalah bangsa Israel dan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tidak ada yang dapat memungkiri bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi bukan satu-satunya bangsa yang mendapat kesempatan anugerah keselamatan. Bangsa-bangsa lain pun jika Tuhan hendak berkemurahan, Tuhan akan memberikan anugerah itu. Sayang, Naomi telah menutup kesempatan bagi salah satu menantunya. Pulanglah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat dari Alkitab bahwa banyak bangsa-bangsa lain pun yang mendapat kesempatan untuk mengenal Tuhan. Di zaman Yosua ada Rahab perempuan Sunda yang mendapat kesempatan untuk selamat. Di zaman Elia di masa kelaparan ada banyak janda di Israel, tapi justru Tuhan memakai Elia kepada janda di Sarfat. Di zaman Elisa ada begitu banyak orang kusta, tetapi anehnya Tuhan justru memberikan kesempatan kepada seorang perwira dari Raja Aram, yaitu seorang panglima yang bernama Naaman. Di dalam perjanjian baru pun kita melihat ada perempuan Sirofenesia, ada Cornelius, ada Sida-Sida dari Italia dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa bangsa-bangsa lain pun Tuhan berikan kesempatan untuk dapat mengenal Tuhan. Di masa yang sulit dan sukar seperti saat ini, tentu ada banyak orang yang stres, banyak orang yang tertekan, banyak orang yang mungkin putus asa untuk menjalani kehidupan ini. Dan mungkin mereka mulai bertanya-tanya untuk mencari Allah yang benar. Ketika mereka tertarik untuk mengenal Allah kita, jangan sampai saudara kita menutup kesempatan keselamatan bagi mereka melalui apa? Melalui perkataan kita. Seperti yang dilakukan oleh Naomi. Naomi mengatakan, pulanglah anak-anakku, pulanglah, kembalilah kepada bangsamu. Dan Orpa gugur. Tapi untunglah Ruth tetap teguh pendiriannya untuk mengikut sampai di Bethlehem. Di masa yang sulit dan sukar seperti ini, jaga kesaksian hidup kita, terutama melalui perkataan kita. Supaya ketika Tuhan melawat saudara-saudara kita yang lain yang belum mengenal Tuhan. Ketika mereka melihat perbuatan kehidupan anak-anak Tuhan. Dan ketika mereka rindu untuk mengenal lebih dalam. Mungkin mereka mau mengikut kita beribadah. Jangan sampai mereka menjadi kesandung oleh karena perkataan kita. Sehingga mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, jangan tinggalkan Bethlehem. Yang kedua, jangan menutup kesempatan keselamatan bagi orang lain. Dan yang ketiga, mari kita baca ayat yang terakhir. Yang ketiga, ayat yang ke-19 hingga 22. Dan berjalanlah keduanya. Iya, berjalanlah keduanya, yaitu Naomi dan Ruth. Sampai mereka tiba di Bethlehem. Iya. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, iya, gemparlah seluruh kota itu karena iya, mereka.
Iya. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Naomikah itu? Kemudian lanjut. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Iya. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Nah, ini pengakuannya, dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ternyata saudaraku, sesukar apapun ketika Naomi tinggal di Bethlehem, ternyata kondisinya masih penuh. Ketika dia pergi ke Moab, pulang dari Moab, tangannya dalam keadaan kosong. Lanjut. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Iya, mengapa engkau menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Iya. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Iya, ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Iya. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Iya, ketika mereka pulang bertepatan dengan permulaan musim menuai jelai. Saudaraku yang kekasih, kita dapat melihat ada satu nilai yang positif dari Naomi. Apa itu? Ketika Naomi menyadari bahwa di Bethlehem Tuhan sudah memberikan umatnya makanan. Sementara dia di Moab, dia mengalami keterpurukan karena ditinggalkan suami dan anak-anaknya. Dalam kondisi keterpurukan, dia sadar dan dia kembali ke Bethlehem. Saudaraku, mungkin saya dan saudara pernah melakukan kesalahan. Mungkin saya dan saudara pernah melakukan kekeliruan, meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini oleh karena tekanan kesukaran hidup. Tetapi sore hari ini saya mau ingatkan kita semua. Sekalipun kita sudah terpuruk, mari kita kembali. Kita kembali kepada hadirat Tuhan. Mari kita belajar dari sosok figur seorang wanita yang telah mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Seorang wanita bernama Naomi untuk kembali pulang ke Bethlehem. Saya dan saudara, mungkin saat ini kita tengah berada di dalam keterpurukan. Kembali pulang. Pulanglah. Karena Tuhan sedang menunggu saya dan saudara. Ketika Naomi pulang, di tengah perjalanan banyak wanita-wanita melihat dia dan mengatakan, Naomikah itu? Kemudian Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Naomi artinya kesukaan, artinya kesenangan. Tetapi ketika dia kembali dari Moab, tidak mau dipanggil Naomi, tidak mau dipanggil kesukaan, tidak mau dipanggil yang menyenangkan. Dia ingin dipanggil Mara, artinya hidupnya penuh dengan kepahitan. Saudaraku kekasih Tuhan, sekalipun di Bethlehem mengalami masa kelaparan, sekalipun di Bethlehem mengalami masa yang sukar, tetapi Naomi tetaplah Naomi. Artinya hidup di Bethlehem sekalipun sukar, tetap menyenangkan. Sekalipun di Bethlehem mengalami masa kelaparan, tetaplah menyukakan hati. Ini merupakan gambaran saudaraku, di tengah penderitaan dunia ini, kalau kita tetap hidup berpengharapan kepada Tuhan, hidup menikmati hadirat Tuhan, sekalipun di sekeliling kita, bahkan kehidupan kita mengalami penderitaan, ikut Tuhan tetaplah menyenangkan, ikut Tuhan tetaplah menyukakan hati. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Mereka kembali. Dan firman Tuhan mengatakan demikian. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu. Kota itu menjadi gempar. Sekali lagi, kota itu menjadi gempar oleh karena kepulangan seorang Naomi yang membawa seorang wanita bernama Rut, orang Moab. Saya mengatakan, pertobatan itu menggemparkan. Kembalinya seorang anak Tuhan dalam pertobatan yang benar itu menggemparkan. Mari saudara, mungkin kita sudah terlalu jauh terperosok oleh karena kesalahan kita meninggalkan Tuhan. Kembali. Ketika kita kembali, itu sebuah berita yang menggemparkan, penuh dengan sukacita. Firman Tuhan tidak salah dan jelas mengatakan, satu orang bertobat saja beribu-ribu malaikat di surga itu bersukacita. Alkitab mengatakan, ketika mereka masuk di dalam kota Bethlehem,
kota Bethlehem itu gempar. Naomi pulang kembali ke Bethlehem. Pulang dari daerah kematian. Firman Allah mencatat selama masa kesukaran terjadi di Bethlehem tidak terjadi kematian oleh karena kelaparan. Justru yang terjadi kematian sebaliknya ada di daerah Moab. Elimelek mati, Mahlon dan Kilion juga mati. Lalu selanjutnya saudaraku, ayat yang terakhir 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudaraku, musim-musim yang bergulir di bumi ini Tuhanlah yang menciptakan. Musim panas, musim hujan, musim dingin, musim menuai jelai, musim hujan, musim kemarau. Tuhanlah yang menjadikan dan menciptakan musim-musim itu terjadi. Kalau Naomi pulang bertepatan dengan musim menuai jelai, itu bukan secara kebetulan. Saya percaya itu terjadi karena waktunya Tuhan tepat memberikan kesempatan kepada Naomi ketika dia pulang bertepatan dengan waktu musim menuai jelai. Saudara, jika saya dan saudara mau kembali ke Bethlehem, kembali hidup dalam kehidupan yang digembalakan, kembali hidup dalam hadirat Tuhan, kembali hidup dengan membangun kehidupan yang lebih erat dengan Tuhan, maka satu kali Tuhan akan mempertemukan kita dengan musim menuai. Artinya apa? Tuhan akan menyediakan berkat bagi saya dan saudara pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Saudaraku, dari renungan pada sore malam hari ini kita bisa menyadari bahwa untuk bisa bertahan dan bergumul di masa yang sukar seperti yang kita alami saat-saat ini. Yang pertama, belajar dari Naomi, jangan meninggalkan Bethlehem. Artinya jangan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, dengan hadiratnya. Yang kedua, jaga sikap kesaksian hidup kita. Jangan sampai kita menutup kesempatan keselamatan bagi orang lain. Karena firman Tuhan dalam ayat ini bukan hanya sekedar bercerita tentang masa yang sukar, bukan hanya berbicara tentang anugerah, tetapi juga berbicara tentang anugerah bagi bangsa yang lain. Dan yang ketiga, mungkin kita pernah berbuat salah dan keliru dalam mengiring Tuhan. Kita sudah berjalan terlalu jauh dari Tuhan. Pulang, kembalilah. Ketika kita mau kembali, Tuhan sudah menyediakan musim menuai. Artinya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi saya dan saudara. Tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Saudaraku, masa pandemi yang kita alami sampai saat ini, kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Yang kita dengar dari sekeliling kita, bahwa pandemi COVID-19 berkelanjutan dan berkepanjangan. Sampai kapan kita tidak tahu. Dan dampaknya banyak kesukaran demi kesukaran yang terjadi. Dunia usaha, orang mencari nafkah, dunia pendidikan, dunia kesehatan. Semua pendeknya, seluruh aspek kehidupan kita terkena dampak oleh wabah saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari-hari ini kita mengalami masa yang sukar. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Jaga kesaksian hidup kita, jangan sampai kita menutup keselamatan bagi orang lain. Karena di masa yang sukar ini tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang rindu untuk mencari Tuhan. Dan yang ketiga, kemungkinan kita mungkin sudah keliru mengambil keputusan menjauhi Tuhan. Saatnya kita akan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan musim menuai. Artinya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi saya dan saudara. Kita akan naikkan sebuah pujian untuk menghantarkan kita masuk dalam penyembahan bersamamu Bapa. Oh haleluya. Di setiap musim kehidupan saya dan saudara, izinkan Tuhan menuntun, menopang kehidupan kita semua.
Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dari awal kita dengan pujian ini, dan kita akan berlutut bersama-sama. Mungkin saudara yang bisa berlutut di tempat saudara, dimanapun saudara berada yang bisa berlutut, saya ajak kita semua berlutut. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan lanjut di dalam penyembahan. Tapi jika saudara tidak bisa berlutut di tempat saudara duduk, dimanapun saudara ada, kita mau tetap memuji dan menyembah Tuhan. Adalah bersama Tuhan menjalani kehidupan di dunia ini. Kami tidak akan mampu tanpa Engkau Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, haleluya. Tuhan, menjalani kehidupan dunia yang tidak menentu ini, kami tidak akan mampu bertahan jika tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi umat-Mu yang hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Haleluya. Di tengah masa yang sukar dan sulit ini, kiranya tangan Tuhan menopang dan menolong kehidupan kami. Jangan lepaskan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi bersamamu Bapa. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Di tengah masa-masa yang sulit dan sukar seperti saat ini,
Genggam erat tangan kami. Jangan Engkau biarkan kami meninggalkan Engkau, Tuhan. Sebab tanpa-Mu kehidupan kami akan hancur. Mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu agar kehidupan kami itu tetap mampu bertahan mengiring Engkau. Haleluya. Anugerah-Mu besar. Kami menyembah. Anugerah-Mu besar. Kami menyembah. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami di tengah masa sukar kami, Tuhan. Jika di Bethlehem Engkau izinkan terjadi masa kelaparan, masa yang sukar, namun Engkau memelihara umat-Mu yang tinggal di Bethlehem, Tuhan. Saat-saat ini keadaan kami tidak jauh berbeda, Tuhan, dengan umat-Mu yang saat itu mengalami masa kesesatan. Biarlah kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Engkau telah menetapkan di mana kami tinggal untuk menikmati hadirat-Mu. Kami tahu di tengah masa yang sukar dan sulit, namun ketika kami tetap hidup di dalam penggembalaan, kami tahu itu lebih menyenangkan daripada kami bergaul dan tinggal tetap di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan kekelaman. Tolong kami, Tuhan. Kami tidak mampu hidup sendiri tanpa Engkau. Inilah kehidupan kami. Tolonglah kehidupan kami agar sebagai umat-Mu kehidupan ini mempunyai kesaksian hidup yang baik. Sehingga dengan perkataan kami tidak membuat orang lain menjadi lemah untuk mereka hendak datang kepada Tuhan. Jangan sampai perkataan kami menutup kesempatan bagi orang lain yang hendak mengenal Engkau, Tuhan. Mungkin kami sudah terlalu jauh melangkah karena telah mengambil keputusan dan pilihan yang salah. Tolonglah kami untuk kembali ke hadapan hadirat-Mu. Bawa tangan kami, tuntun kami ke tempat di mana Engkau telah menetapkan kami untuk menikmati hadir-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk Engkau pegang. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk Engkau topang, Tuhan. Menjalani sisa kehidupan yang Kau berikan di tengah keadaan dunia yang tidak menentu sungguh membuat kami ketakutan, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah meneguhkan pengikutan kami kembali. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Ya dalam ayat segala dalam ayat
Kami menyembah-Mu Tuhan. Dengarlah seruan kami menyembah. Syukur kami mempunyai Allah yang luar biasa. Namanya segala nama-namanya. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkenan memilih kehidupan kami. Terima kasih. Kami menyembah, kami memuliakan nama-Mu. Inilah kehidupan kami Tuhan. Ambil alih kehidupan kami. Oh Tuhan, kami menyembah. Terima kasih. Kami menyembah, ya Rabbaya, terpujilah nama-Mu, syukur, ya Rabbaya, ya Rabbaya, ya Rabbaya, oh kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, oh terpujilah nama-Mu, ya Rabbaya, ya Rabbaya, ya Rabbaya, kami menyembah, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyembah. Terpujilah nama-Mu. Oh, mulialah Engkau. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami datang, kami menyembah. Syukur. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati
Engkau yang bertindak, pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini adalah negeri asing bagi saya dan saudara. Kita hanya menumpang sementara di tempat ini. Dunia yang kita tinggali tidak akan lebih baik. Selalu ada penderitaan, selalu ada kesukaran. Mari kita bayangkan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Kita jalani seorang diri, tanpa kekuatan, tanpa harapan, tanpa Tuhan. Mau jadi apa kehidupan kita ini? Saya rindu menggairahkan kita kembali untuk menyadari bahwa di sini sesungguhnya bukan tempat kita. Ada suatu tempat yang disediakan bagi saya dan saudara. Tempat itu indah dan mulia. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapapun sukarnya kehidupan kita di dunia ini, jangan tinggalkan Tuhan. Kita akan lewati semua persoalan hidup ini bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan terlalu sangat kuat untuk menopang saya dan saudara untuk menjalani sisa kehidupan yang Tuhan berikan atas kehidupan saya dan saudara. Sekalipun badai kehidupan menimpa dunia ini, kesukaran hidup melanda dunia ini, saya dan saudara bisa karena kita melalui bersama dengan Tuhan. Mungkin kita pernah membuat kekeliruan, mengambil keputusan yang salah. Mari kita kembali seperti Naomi. Sekalipun mungkin sudah meninggalkan Bethlehem, tapi pada akhirnya dia terpuruk dan menyadari. Dia tahu bahwa di Bethlehem Tuhan sudah memberkati umatnya dan dia kembali. Mari saudara, kita kembali hidup bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya. Mungkin Tuhan izinkan masa sukar terjadi dalam kehidupan kita, dalam hidup tergembala. Tapi percayalah, ada satu musim yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara untuk menikmati hasilnya. Kita naikkan pujiannya, ref ini sekali lagi. Kita ulangi, nanti saudara Antoni pimpin kita dalam doa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang masih berlutut kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu
melimpah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh melimpah buat kehidupan kami, khususnya pada hari ini. Kembali Engkau memberikan kami jawaban, memberikan kami jalan keluar bagi setiap kami, bagi setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, yang mengalami berbagai pergumulan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Bahkan berbagai keterpurukan, bahkan keterpurukan yang dalam Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kami yang sudah menjauh daripada Engkau Tuhan. Kembali firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami Tuhan, untuk kami segera berbalik Tuhan, bertobat dan kembali kepada Engkau Tuhan, kembali kepada Bethlehem, kembali kepada persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin selama ini kami begitu sombongnya memakai kekuatan kami sendiri Tuhan untuk mencari jalan keluar. Tetapi saat ini kami tahu Tuhan, bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Maka Engkau akan menuntun kami di dalam setiap masa di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bahkan tidak berhenti di saat itu Tuhan. Bahkan juga Engkau menghendaki kami Tuhan bisa menjadi saksi bagi setiap kehidupan orang-orang lain di luar sana Tuhan. Biarlah di masa ini Tuhan, di mana orang lain susah untuk bertahan, mereka juga mencari jawaban Tuhan. Mereka dapat menemukan jawaban itu di dalam Engkau, melalui setiap kehidupan kami Tuhan yang menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu yang telah menjadi perpanjangan bibir lidah-Mu Tuhan. Memberkati Bapak Eko Wahyudi yang telah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Memberkati ibadah pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati juga setiap apa yang dikerjakannya Tuhan. Biarlah Engkau semakin memakai hidupnya dari hari ke hari untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bukan juga kami mendoakan untuk seluruh gembala dan penatua yang setiap hari, setiap saat juga memfasilitasi kami sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk kami bisa tetap beribadah secara online Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, bahkan memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada Tuhan, sehingga Engkau juga memberikan setiap kami kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu juga sempurna bagi kehidupan kami Tuhan, untuk kami dapat senantiasa melayani Engkau untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup, mempelai pria surga yang kami nanti-nantikan, kami sudah menaikkan permohonan ucapan syukur kami. Puji Tuhan, amin. Yeah. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, usai sudah ibadah kita pada saat sore hingga malam hari ini, menutup seluruh rangkaian ibadah kita, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur kepadamu di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini.
namun Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh menjumpai Engkau melalui ibadah. Sekalipun itu dilakukan secara live streaming seperti pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah berbicara kepada kami. Dan Tuhan, Engkau telah menyampaikan firman-Mu, pengajaran-Mu, isi hati-Mu kepada kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berbicara dan biarlah setiap perkataan yang mendapat tempat di hati sidang jemaat-Mu bekerja lebih jauh dan lebih berkuasa daripada terbatasnya perkataan mulut hamba-Mu. Mungkin di antara mereka ada yang mengalami lelah, letih, lesu dan berbeban berat oleh karena pergumulan mereka menjalani kehidupan yang sulit dan sukar seperti saat ini. Tetapi biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan menjawab semua pertanyaan dan persoalan kehidupan mereka semua. Kami tahu di tengah masa pandemi yang sesulit seperti sekarang ini, banyak doa-doa yang telah dinaikkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, kiranya Tuhan mohon kemurahan Tuhan, agar setiap anak-anak Tuhan yang saat-saat ini sedang berseru menaikkan pujian penyembahan mereka, yang menaikkan segala bentuk keluh kesah mereka di hadapan-Mu, kiranya itu menjadi ingat-ingatan Tuhan, dan berkenanlah Tuhan menjawab setiap doa tepat pada waktunya, sehingga mereka semua boleh mengalami bahwa pertolongan Tuhan itu nyata atas kehidupan mereka. Tuhan, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami kembali, kami akan berdoa untuk beberapa permohonan doa. Kami berdoa yang pertama buat Ibu Tris Avianto, mengucap syukur untuk perpanjangan umur tanggal 18 Januari 2021. Pemohon tim pelayanan kaum wanita. Juga hamba-Mu berdoa buat saudara Matthew Amando Esra, ucapan syukur perpanjangan umur hari ini tanggal 19 Januari 2021. Pemohon juga dari keluarga. Yang ketiga kami berdoa buat Ibu Eni Hendrawan, ucapan syukur perpanjangan umur hari ini juga tanggal 19 Januari 2021. Pemohon dari tim pelayanan kaum wanita. Tuhan, sekalipun kami mengalami banyak pergumulan, tapi nyatanya kami melihat kasih setia-Mu nyata bagi saudara-saudari kami. Kami melihat ternyata Engkau juga masih memberikan perpanjangan umur bagi saudara-saudari kami yang telah disebutkan namanya, baik Ibu Tris Avianto, saudara Matthew maupun Ibu Eni Hendrawan. Mereka semua mengalami kasih karunia Tuhan. Mereka mengalami kemurahan dan anugerah Tuhan, sehingga mereka menikmati hidup yang Tuhan beri. Tuhan, biarlah perpanjangan usia yang Tuhan berikan kepada saudara-saudari kami membuat mereka hidup lebih berhikmat dan lebih bijaksana, memanfaatkan waktu yang ada sehingga kehidupannya benar-benar dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami ini, mereka yang masih sekolah ataupun mereka yang sudah bekerja, mereka yang mungkin saat ini sebagai ibu rumah tangga, biarlah mereka semua pada panggilan mereka masing-masing di dalam perpanjangan usia mereka diberkati Tuhan sehingga mereka dapat melakukan seluruh tugas panggilan mereka sebagaimana mereka adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak lupa pula berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini tengah mengalami masa pandemi yang berkepanjangan yang tidak tahu sampai kapan. Lindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tolong para pemimpin kami sehingga mereka semua dapat memikirkan solusi yang tepat, dan semua yang sudah dipikirkan dan dijalankan, seluruh rencana itu biarlah diberkati Tuhan dan di bawah kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga sidang jemaat-Mu Johor Lemah Putro yang mungkin saat malam hari ini mengikuti ibadah live streaming. Mungkin mereka di tengah pergumulan, sakit, penyakit, dan segala persoalan yang melanda mereka di dalam nama Tuhan. Mereka dijamah hatinya oleh Tuhan. Mungkin persoalan mereka belum selesai, tetapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada di dalam hidup mereka, sehingga mereka diberi kemampuan untuk menjalani dan menyelesaikan seluruh persoalan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, atau saudara kami yang
menikmati ibadah live streaming, tinggal di rumah mereka masing-masing. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam persekutuan Tuhan kita Yesus Kristus akan memberkati dan menyertai kita sekalian. Mulai dari malam hari ini, esok lusa, hingga Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Terimalah seluruh berkat yang besar ini, yaitu di dalam satu nama yang besar, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.